Ya, puji Tuhan, senang sekali bertemu kembali dengan saudara sekalian di renungan pada saat ini. Dan kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang akan saya bawakan dengan judul Hati-hati dalam bertindak. Di dalam 1 Tawarik pasal 19 ayat yang Tawarik saya baca di ayat yang 19. Ayat yang pertama, sesudah itu matilah Nahas raja Bani Amon, lalu anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ayat yang kedua, lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud mengirim utusan untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya karena kematian ayahnya. Tetapi negeri Amun itu kepada Hanun. Daud sampai ke negeri Bani Amun itu kepada Hanun untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya. Berkatalah pemuka-pemuka Bani Amun itu kepada Hanun, apakah menurutmu anggapan Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki, untuk mengintai dan menghancurkan negeri ini, maka pegawai-pegawainya datang kepadamu? Nah, kita baca di sini, ini adalah satu cerita di mana ketika kisah bangsa Israel dan bangsa Amun berperang, dan orang Amun dikalahkan oleh bangsa Israel karena bangsa Amon tidak mau menolak berdamai dengan bangsa Israel atau dengan Daud. Malah mereka berprasangka buruk terhadap tindakan yang Daud lakukan. Kita bisa melihat di ayat yang ketiga, mereka berpikir, para tua-tua Bani Amon berpikir bahwa Daud hanya mengirim utusannya untuk menyelidiki dan untuk menghancurkan bangsa orang Amon. Padahal sebenarnya tidak. Daud hanya untuk mengirim utusan untuk menghormati ayahnya yang telah meninggal. Nah, dan menjadi pelajaran bagi kita di renungan pada saat ini, yaitu dari kisah ini dapat kita pelajari bahwa jangan kita berpikir negatif. Nah, Hanun dan para pemuka-pemukanya berpikir buruk kepada Daud. 1 Tawarik 19 ayat yang 3 ini, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amun itu kepada Hanun, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki atau mengintai dan menghancurkan negeri ini, maka pegawai-pegawainya datang kepadamu? Nah, mereka di sini sudah berpikir yang tidak baik kepada Daud, kepada utusan-utusan Daud. Mereka berpikir bahwa Daud akan menghancurkan mereka dengan utusan yang dikirimkan untuk menyelidiki negeri mereka, padahal hanya untuk memberikan pesan kepada mereka. Dan yang kedua yang dapat kita pelajari, kita tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Bani Amon ini adalah jangan bertindak berdasarkan dugaan. Hanun bertindak berdasarkan pikirannya sendiri yang tidak baik kepada Daud, dengan lalu mereka menyewa orang Aram untuk berperang melawan Israel. Padahal Daud tidak berpikir untuk berperang. Daud tidak berpikir untuk berperang dengan Bani Amon karena Amon telah mempermalukan para utusan Daud pada saat itu. Di ayat yang keempat, lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pangkal paha mereka, kemudian dilepaskannya. Nah, mulai dari ayat yang keempat ini, Hanun menangkap para utusan Daud dan mempermalukan mereka, lalu sampai didengar oleh Daud. Tetapi di ayat yang ke-6, setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka telah membuat dirinya dibenci oleh Daud, maka Hanun dan Bani Amon itu mengirim 1000 talenta perak untuk menyewa kereta dan orang-orang berkuda dari Aram Mesopotamia, dari Aram Maaka, dan dari Aram Zoba. Nah, di ayat yang ke-6 ini kita melihat malah Hanun dan Bani Amon bertindak
bertindak dengan pikiran mereka sendiri. Mereka mengira Daud membenci mereka dan mereka takut mungkin untuk diserang oleh Daud membawa perang, dan malah mereka yang terlebih dahulu telah menyiapkan orang untuk berperang melawan bangsa Israel. Dan kalau kita melihat pada akhirnya akibat dari apa yang dilakukan oleh Hanun di kisah akibat dari apa yang dilakukan oleh Hanun dan Bani Amon yang terjadi kepada mereka sendiri adalah mereka menerima kekalahan. Mereka menerima kekalahan dari bangsa Israel karena kesalahan mereka sendiri, karena kelakuan mereka sendiri, karena keegoisan mereka sendiri yang berpikir dengan negatif, yang bertindak berdasarkan dugaan prasangka mereka sendiri kepada bangsa Israel. Terutama bangsa Israel adalah umat kepunyaannya Tuhan. Menjadi pelajaran bagi kita adalah jangan kita berpikir yang tidak baik sebelum kita tahu kebenaran dan bertindak dengan prasangka buruk kepada orang lain yang mengakibatkan kita sendiri yang terkena musibahnya, apalagi kepada anak Tuhan. Apalagi kepada anak Tuhan, seperti orang Amon yang bertindak tidak baik kepada bangsa Israel, yang berpikir tidak baik kepada bangsa Israel. Padahal bangsa Israel adalah biji matanya Tuhan, umat-umat kepunyaan Tuhan. Sehingga pasti Tuhan ada bersama dengan bangsa Israel dan mendukung bangsa Israel, menolong bangsa Israel untuk melawan Bani Amon. Sehingga Amon menerima kekalahan yang bertubi-tubi terhadap Israel. Nah, tapi marilah kita sebagai umat Tuhan menjadi seorang pendamai seperti Daud, membawa perdamaian dengan orang Amon. Dan di akhir cerita di kisah ini pun kita melihat di ayat yang ke-19 saya bacakan, ketika dilihat orang-orang yang takluk kepada Hadadezer bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan pendamaian dengan Daud dan takluk kepadanya. Dan kita lihat di akhir dari kisah ini, karena kekalahan demi kekalahan yang diterima oleh Amon, dan mereka pun akhirnya mau berdamai dengan Daud. Kalau kita berpikir kenapa tidak dari awal mereka mau berdamai dengan Daud, kenapa mereka angkat berperang untuk melawan Daud, supaya sehingga tidak terjadi korban yang begitu banyak. Tapi itulah yang terjadi oleh yang dilakukan oleh kesalahan orang Amon sendiri dan Hanun, sehingga banyak korban yang terjadi, banyak kerugian-kerugian yang terjadi. Nah, terkadang di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, sebagai manusia juga, terkadang kita seperti itu, selalu berpikir yang tidak baik terhadap orang lain, berpikir yang kurang baik terhadap orang lain. Kita berpikir mungkin apa yang orang lain lakukan kepada kita itu ada sesuatu yang dia inginkan dari kita, tetapi sebenarnya tidak. Sehingga karena pikiran kita yang tidak baik, kelakuan kita yang tidak baik, yang egois, membuat berkat Tuhan itu lari daripada kita, membuat apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita lari daripada kita, karena pikiran kita yang egois, karena kelakuan kita yang egois, yang selalu memikirkan kekuatan kita sendiri, memikirkan diri kita sendiri, dan tidak memikirkan orang lain. Nah, supaya kita tetap diberkati dan disertai oleh Tuhan yang memberikan kita kemenangan, marilah kita tidak bertindak berdasarkan dugaan, tidak berpikir negatif terhadap orang lain, tapi berpikirlah yang baik terhadap orang lain, lakukanlah yang baik terhadap orang lain. Bawalah perdamaian supaya dalam kehidupan kita tetap ada sukacita, tetap ada kedamaian, tetap ada ketentraman dalam kehidupan kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan bisa menjadi pelajaran bagi kita. Biarlah kita bisa melakukan firman dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, karena firman Tuhan bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya berdoa untuk firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau telah menjaga dan melindungi kami sampai saat ini. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan, dan kami terima kebaikan yang daripadamu Tuhan. Kami akan belajar terus Tuhan untuk mengerti Tuhan, bahwa kami tidak berpikir dengan negatif, tidak bertindak berdasarkan dugaan kami sendiri kepada
orang yang di sekitar kami Tuhan, supaya kami tidak mendapat celakanya Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan mengajarkan kami untuk selalu berpikir yang baik terhadap orang lain dan melakukan sesuatu yang baik terhadap orang di sekitar, dan membawa terus pendamaian sebagai umat-umat Tuhan, umat-umat kepunyaannya Tuhan. Demikian juga Roh-Mu membantu kami ya Tuhan dalam kelemahan kami, sebab kami tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kami kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.